Oke, halo Ririn. Halo. Oke, jadi Ririn ini itu teman saya yang dia ngalamin KDRT di rumah tangganya. Awalnya itu dia memutuskan untuk nikah muda. Jadi gimana sih kamu percaya sama mantan suami kamu kalau kamu itu yakin buat nikah muda? Itu dulu tuh saya sama suami saya tuh ketemu tuh dari SMA. Oke, jadi Ririn ini dia mengalami kasus KDRT di rumah tangganya, di mana awalnya dia memutuskan buat nikah muda. Gimana sih kamu percaya sama suami kamu, eee, kalau kalian yakin buat nikah muda? Iya, jadi tuh dulu tuh aku sama mantan suami aku tuh udah dari SMA ya. Kemudian kita tuh udah 5 tahun, jadi kayak udah ada rasa percaya yang lama banget. Jadi pas kita pacaran, jadi udah nggak ada timbul-timbul curiga dia nggak baik itu. Jadi ya udah. Terus juga karena desakan dari orang tua juga buat nikah, karena ngapain pacaran lama-lama kan. Jadi dibanding nggak jelas kita nikah aja gitu. Oke oke, ya udah, oke. Jadi karena desakan orang tua juga ya? Ya, karena udah lama juga ya menunggu apa dibanding kayak hubungan pacaran gak jelas lama, ya udah kita nikah aja Iya gitu. iya, iya benar 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 sih. Dan susah juga ya kalau misalnya dari desakan orang tua kita nolaknya juga nggak enak gitu ya? Ya, apalagi yang itu kan kayak orang tua gitu ya, udah besarin kita. Mungkin ini saatnya kita buat banggain orang tua, senangin orang tua dari kita nikah gitu. Oke. Terus Ririn ini udah berapa tahun, jalan pernikahannya? Udah 2 tahun sih ya, kebetulan. Mmm, eee, Kalian udah cerai ya atau belum? Ya, kita lagi Udah ya? proses penceraian sih. Oke. Oke oke. Oke, kalian udah 2 tahun pernikahan kan ya? Ya, Udah ada anak juga? udah kebetulan anak kita udah 1 tahun sih. Udah 1 tahun, oke. Ya, jadi tuh dia tuh awalnya tuh kelihatan dari lebih milih quality time sama temennya dibanding sama keluarga. Kemudian dia tuh Mhm, lebih pulangnya lebih nggak beraturan dari jam kerja biasanya. Pulang kerja kan bisa jam 9, tapi dia pulang jam 1, mmm, subuh, jam berapapun. Terus dia juga mmm, kalau pergi tuh nggak izin, kayak nggak izin sama saya. Soalnya tuh kayak ya kan saya jadi khawatir gitu ya. Jadi mulai dari situ kayak mulai gak jelas kayak gitu. Lama-kelamaan melakukan hal-hal yang tidak enak buat saya sih sama anak saya. oh, boleh ini nggak, dikasih tahu gitu yang nggak enaknya tuh kayak gimana? Yang gak enaknya tuh misalkan kayak lama-kelamaan tuh dia tuh mungkin karena kita lagi pandemi kayak gini ya, kerjaan juga susah, apalagi kayak ada potongan gaji dari pihak bosnya, mungkin dia jadi kekurangan untuk beli sesuatu gitu. Jadi sekarang tuh dia lebih memaksa saya untuk memberikan uang. Seharusnya tidak seperti itu. Maksudnya bisa-bisa saja saya memberikan, tapi dia seringkali meminta uang tanpa untuk kejelasan membeli apa. Terus kalau saya gak ngasih tuh lama-kelamaan tuh dia tuh melakukan tindakan KDRT seperti itu. Oke, aku mau nanya, dia tuh kan nggak mungkin ya ngelakuin kekerasan tanpa ada alasan yang jelas. Nah, kalau yang udah kamu alamin gitu, kalau dia ngelakuin kekerasan tuh pas kamu ngapain sih? Pas misalkan aku gak ngasih uang gitu ya, gak ngasih uang. Misalkan aku kan kayak nanya itu buat apa, tapi dia tuh gak mau ngasih tahu itu uang itu buat apa. Mungkin untuk foya-foya sama temennya ataupun untuk beli sesuatu yang hal gak penting, padahal ada yang lebih penting. Terus juga kayak tanpa kejelasan, misalkan pas dia pulang pagi, mungkin karena pengaruh dari alkohol ya, sama teman-temannya atau gimana, juga nggak tahu sih. Tiba-tiba dia suka melampiaskan ke saya aja gitu. Oh, jadi dia ini juga ya, minum-minum gitu ya di belakang gitu? Iya sih, setahu saya gitu. Oke oke. Jadi untuk, sekarang kamu udah memutuskan untuk berpisah sama dia ya? Iya, saya memutuskan untuk berpisah karena kelakuan dia makin sini tuh bukan menyakitkan saya juga, tapi menyakitkan anaknya juga. Jadi dia sering melampiaskan amarahnya ke anaknya juga. Jadi menurut saya itu udah nggak pantas banget sih buat dilanjutin.
apalagi anaknya masih mungkin belum sampai 2 tahun ya, masih 1 lebih gitu. Dan mungkin yang harusnya rumah menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk keluarganya malah jadi tempat yang buruk gitu, apalagi buat anak yang dimana dia masih belajar buat ke depannya gitu. Dia kan nggak baik juga buat ngelihat orang tuanya kayak gitu, karena kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu ya. Ya, apalagi anaknya kan darah daging sendiri ya, gak mungkin harusnya seorang ayah bertindak kasar ke anaknya gitu. Oke. Terus kalau untuk perceraian sendiri itu kemauan dari diri sendiri atau ada kayak dorongan dari teman-teman gitu untuk pisah sama suami? Saya bukan pribadi yang suka mengumbar-ngumbar masalah keluarga, apalagi ke keluarga sendiri ya. Jadi ini pure dari saya, karena apalagi udah menyangkut anak, saya nggak terima banget ya anak. Maksudnya Iya. anak dia pun bisa dia sakiti, apalagi saya. Jadi saya untuk memutuskan kayak udah nggak bisa deh sama dia. Oh, iya iya, oke oke. Sebenarnya iya sih keputusan yang baik juga buat jauh dari orang yang emang berpengaruh buruk dalam hidup. Oke, makasih Ririn buat nyempetin waktunya. Yang sama-sama Mmm, ya. iya, pesan buat teman-teman juga mungkin, kalau misalnya ada kekerasan di rumahnya boleh, buat ngelapor atau mungkin bisa cerita ke yang lain sih, biar mungkin tahu solusinya bakal kayak gimana gitu ya. Iya, apalagi sekarang udah kayak ada Komnas Perempuan kayak gitu ya, ataupun tempat-tempat yang serupa dengan Komnas Perempuan. Jadi kalian bisa cerita. Apalagi udah tindak kekerasan itu udah nggak baik banget, apalagi itu bisa jadi habit buat dia juga, buat seterusnya. Iya bener. Ya, itu sih. Oke oke, makasih deh Ririn buat udah nyempetin waktunya di sini. Iya, sama-sama ya. Oke, makasih. Jadi sekian cerita dari teman saya Ririn. Eh, jadi segitu aja podcast buat hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dari kasus yang telah dialami Ririn, kita bisa belajar bahwa pernikahan itu bukan hal yang sepele, tapi kita harus mengenal pribadi pasangan kita sebelum kita memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Selain itu, untuk menjaga kebaikan dari pernikahan sendiri, masing-masing dari calon suami ataupun calon istri harus memahami prinsip-prinsip untuk pernikahan, yaitu mungkin bisa dari pemahaman pernikahan secara Katolik atau kebaikan-kebaikan lain sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti terjadi pada Ririn. Jadi semoga buat teman-teman yang mendapatkan perilaku tidak baik dari suami ataupun istrinya bisa memiliki solusi yang baik. Dan untuk teman-teman yang belum menikah juga bisa lebih cermat lagi untuk mencari pasangan yang bisa dipercaya. Terima kasih.